Dunia sedang bersiap untuk perang besar. Kita bukan hanya menyaksikan konflik biasa, pertempuran antara rencana Allah dan rencana iblis. Sejak dahulu, iblis telah membenci Israel, karena dari bangsa inilah Tuhan memilih untuk menyatakan kemuliaannya. Israel adalah bukti nyata kesetiaan Allah, tanda bahwa janjinya tidak pernah gagal. Musuh-musuh Tuhan tidak tinggal diam. Mereka bersekongkol, mereka merancang kejahatan, dan mereka ingin menghapus nama Israel dari muka bumi. Hizbullah dan Iran hanyalah bagian dari rencana yang lebih besar, strategi yang disusun oleh iblis untuk melawan bangsa pilihan Tuhan. Kita telah melihat bagaimana Iran, dengan ideologi radikalnya, terang-terangan menyatakan keinginan untuk memusnahkan Israel. Dengan kekuatan militernya, dengan dukungan dana besar untuk kelompok-kelompok teroris seperti Hizbullah, Hamas, dan lainnya, mereka terus berusaha menebar ketakutan dan kehancuran. Apakah ini sesuatu yang mengejutkan? Alkitab telah menubuatkan hal ini sejak ribuan tahun lalu. Rencana jahat yang sudah dinyatakan dalam Alkitab. Firman Tuhan dengan jelas menggambarkan bagaimana bangsa-bangsa akan bangkit melawan Israel, bukan hanya karena kebencian politik, tetapi karena iblis membenci rencana Tuhan. Dalam Mazmur 83, 2-5 tertulis, "Ya Allah, janganlah engkau bungkam, janganlah berdiam diri, dan janganlah berpangku tangan, ya Allah. Sebab sesungguhnya musuh-musuhmu ribut, orang-orang yang membenci engkau meninggikan kepala. Mereka mengadakan permufakatan licik melawan umatmu, dan mereka berunding untuk melawan orang-orang yang kau lindungi. Kata mereka, marilah kita lenyapkan mereka sebagai bangsa, sehingga nama Israel tidak diingat lagi. Lihatlah, ini adalah nubuatan yang sedang terjadi di zaman kita. Iran dan Hizbullah mengadakan musyawarah jahat. Mereka duduk bersama dalam kegelapan, merancang kehancuran, tertawa di bawah bisikan iblis yang telah mencengkeram jiwa-jiwa mereka. Mereka bukan hanya manusia yang tersesat, mereka adalah alat iblis di dunia ini. Dengan tangan berlumuran darah, mereka bergerak dalam kerasukan, mengira mereka sedang berjuang demi jihad, padahal mereka sedang menari dalam jerat si ular tua, si iblis yang menghasut sejak awal zaman. Bagaimana iblis telah merasuki mereka? Dengan tipu daya, iblis menanamkan kebencian di hati mereka. Ia membisikkan janji-janji palsu tentang surga, membutakan mereka dengan mimpi kosong tentang pahala yang tak pernah ada. Mereka dijanjikan bidadari dan kenikmatan abadi, tetapi mereka tidak tahu bahwa mereka sedang berjalan ke dalam api kekal. Mereka menculik, membantai dengan keganasan yang bukan dari manusia, melainkan dari roh-roh jahat yang menguasai mereka. Mereka meneriakkan jihad, tetapi jihad mereka bukanlah jihad kebenaran. Ini adalah jihad iblis, jihad kebinasaan, jihad yang membawa mereka langsung ke neraka. Iblis sendiri yang berbisik di telinga mereka, menggerakkan mereka seperti boneka, menjadikan mereka algojo kegelapan. Mereka menebarkan teror, mereka telah menjadi tawanan kuasa jahat yang lebih mengerikan dari yang mereka bayangkan. Celakalah mereka yang menumpahkan darah orang-orang tak bersalah. Celakalah mereka yang mengira bahwa Tuhan tidak melihat. Mereka boleh saja meneriakkan jihad, tetapi murka Tuhan akan datang bagaikan badai yang mengamuk. Kemana mereka akan lari ketika penghakiman Tuhan turun? Kemana mereka akan bersembunyi ketika tangan Tuhan sendiri melawan mereka? Ini adalah nubuatan yang sedang terjadi. Mereka berperang dengan kerasukan iblis, tetapi mereka akan berhadapan dengan Tuhan semesta alam. Sebab Allah tidak tidur, dan penghakimannya akan turun dengan dahsyat. Mereka boleh bermimpi tentang imbalan surga, tetapi yang menanti mereka hanyalah api yang tak terpadamkan. Firman Tuhan di dalam Yohanes 8 ayat 44, "Iblislah yang menjadi bapamu, dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula, dan tidak hidup dalam kebenaran, sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta.
Iblis telah menipu para teroris dengan janji-janji surga palsu, padahal yang menanti mereka adalah kebinasaan kekal. Shalom, saudara-saudari terkasih dalam Kristus. Puji syukur kepada Tuhan Yesus, karena oleh anugerah-Nya kita dapat kembali bersama dalam persekutuan firman Tuhan pada sore hari ini. Saya percaya bahwa kasih dan berkat-Nya senantiasa menyertai kita semua, memberikan kekuatan, penghiburan, dan hikmat dalam setiap langkah hidup kita. Sebelum kita melanjutkan renungan firman Tuhan sore ini, marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau telah memberikan kami nafas kehidupan, kekuatan, dan kesempatan untuk kembali merenungkan firman-Mu. Kami bersyukur atas setiap berkat dan penyertaan-Mu dalam hidup kami. Bukalah hati dan pikiran kami, ya Tuhan, agar kami dapat memahami kebenaran firman-Mu dan menerapkannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Kiranya Roh Kudus-Mu menuntun dan mengajar kami dalam setiap kebenaran. Kami serahkan waktu renungan ini ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, kita sedang hidup di zaman yang penuh kegelapan, di mana kuasa kegelapan semakin mengganas. Senjata iblis, kebohongan, kebencian, dan kematian digunakan tanpa henti untuk menghancurkan umat Tuhan. Iblis tidak akan berhenti. Ia tahu bahwa waktunya semakin singkat, dan ia mengerahkan segala daya upaya untuk membawa kehancuran. Ia menggunakan berbagai senjata untuk menyesatkan, membutakan, dan menghancurkan manusia. Dan sekarang kita melihat bagaimana kekuatan kegelapan sedang bekerja melalui bangsa-bangsa yang menentang umat Tuhan. 1. Kebohongan dan propaganda. Dunia telah dibutakan. Media dipenuhi dengan narasi palsu. Kebohongan dikemas dengan indah, sehingga banyak orang tertipu. Dunia mengutuk Israel, tetapi mereka menutup mata terhadap kejahatan yang dilakukan oleh Hizbullah dan Iran. Mereka mengatakan bahwa Israel adalah penjajah, bahwa mereka tidak berhak atas tanah mereka sendiri. Tetapi bukankah Tuhan sendiri yang telah memberikan tanah itu kepada mereka? Bukankah ini adalah warisan yang telah dijanjikan sejak zaman Abraham? Namun, dunia membalikkan fakta. Mereka membela para pembantai, mereka menutupi kejahatan teroris, mereka bersekongkol dengan musuh-musuh Tuhan. Inilah siasat iblis. Ia adalah bapa segala dusta, dan ia bekerja melalui propaganda, menyebarkan fitnah agar kebenaran dikaburkan. Bukankah Yesus sudah memperingatkan kita? Iblislah yang menjadi bapamu, dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran, sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Yohanes 8 ayat 44. Mereka mengarang cerita, mereka mengubah sejarah, mereka menipu dunia dengan propaganda mereka, tetapi Tuhan tidak bisa ditipu. 2. Teror dan kematian. Darah terus tertumpah di tanah Israel. Ribuan roket diluncurkan ke tanah perjanjian. Bom-bom bunuh diri diledakkan, serangan mendadak dilakukan, dan pembantaian terhadap warga sipil terjadi dalam kebencian yang membabi buta. Anak-anak, wanita, orang tua, tidak ada yang luput dari kebrutalan ini. Orang-orang tidak bersalah disiksa, diculik, diperlakukan dengan keji, dan mereka melakukannya dengan membawa nama jihad. Mereka membayangkan bahwa mereka akan menerima surga sebagai imbalan. Mereka tidak sadar bahwa yang menanti mereka adalah lautan api neraka. Mereka berperang bukan karena kebenaran, tetapi karena kerasukan roh jahat. Mereka bukan pejuang, tetapi algojo iblis. Mereka tidak bertindak atas kehendak Tuhan, tetapi mereka hanyalah boneka dari penghulu kegelapan. Bukankah firman Tuhan sudah menubuatkan semua ini? Kepada dunia akan kubalaskan kejahatannya, dan kepada orang-orang fasik kesalahan mereka. Kesombongan orang-orang pemberani akan kuhentikan, dan kecongkakan orang-orang yang gagah akan kupatahkan.
Yesaya 13 ayat 11. Celakalah mereka yang menumpahkan darah orang-orang tak bersalah. Mereka mengira mereka tidak akan dihukum, tetapi penghakiman Tuhan akan datang atas mereka dengan murka yang dahsyat. 3. Konspirasi politik dan ekonomi. Apa yang terjadi di dunia ini bukanlah sesuatu yang kebetulan. Banyak negara berpihak pada musuh-musuh Israel. Mereka tidak sekadar diam, tetapi mereka bersekongkol. Iran dipersenjatai, didukung oleh kekuatan global yang membenci Tuhan. Mereka bukan hanya merencanakan serangan kecil, tetapi mereka sedang membangun aliansi besar-besaran untuk menghancurkan Israel. Mereka menunggu saat yang tepat, mereka mengumpulkan kekuatan. Mereka duduk bersama di dalam kegelapan, membicarakan rencana mereka, merancang kejahatan yang lebih besar. Tetapi mereka lupa satu hal, Tuhan sedang mengawasi dari surga. Mereka boleh merencanakan konspirasi mereka, tetapi mereka tidak akan bisa mengalahkan Tuhan yang hidup. Firman Tuhan sudah menggambarkan nubuat ini. Mereka mengadakan musyawarah dengan akal licik terhadap umatmu, dan mereka berunding melawan orang-orang yang kau lindungi. Mereka berkata, marilah kita lenyapkan mereka sebagai bangsa, sehingga nama Israel tidak diingat lagi. Mazmur 83 ayat 3 dan 4. Ini adalah konspirasi iblis, tetapi Allah tidak tidur. Tuhan sendiri akan turun tangan. Saudara-saudari dalam Kristus, kita sedang menyaksikan nubuatan digenapi di zaman kita. Iblis menggunakan kebohongan, kebencian, dan kematian untuk menyerang umat Tuhan. Tuhan adalah pembela Israel. Tuhan sendiri yang akan berperang bagi umatnya. Tidak ada kekuatan manapun yang bisa melawan kuasanya. Bagi mereka yang menentang Tuhan, penghakiman akan datang. Tetapi bagi mereka yang berdiri di pihak Tuhan, pertolongan dan perlindungan akan diberikan. Jangan tertipu oleh kebohongan dunia. Jangan takut pada ancaman musuh. Karena Tuhan kita adalah Allah yang hidup, dan Dia tidak akan tinggal diam. Dia akan menegakkan keadilannya, dan segala musuhnya akan jatuh. Haleluya! Tuhan Yesus datang segera. Saudara-saudari yang dikasihi dalam Kristus, sebelum kita menutup renungan sore ini, kembali saya ingatkan, kita telah melihat bagaimana nubuatan Alkitab sedang digenapi di depan mata kita. Kita bukan hanya menjadi saksi, tetapi juga bagian dari pertempuran rohani yang besar. Iblis sedang bekerja keras, tetapi Allah jauh lebih berkuasa. Kita tidak boleh ragu, jika Tuhan berpihak kepada kita, siapakah yang dapat melawan kita? Musuh-musuh Tuhan boleh saja bersekongkol, mereka boleh saja mengangkat senjata melawan Israel, tetapi Allah sendiri yang akan membela umatnya. Dunia boleh dibutakan oleh kebohongan, tetapi kita memiliki kebenaran firman Tuhan. Dunia boleh mendukung kejahatan, tetapi kita berdiri di pihak Tuhan. Dunia boleh mengecam dan mengutuk, tetapi kita tetap teguh dalam iman kepada Yesus Kristus, Raja segala raja. Saudara-saudaraku, kita hidup di zaman yang penuh kegelapan. Dosa merajalela, kejahatan semakin meningkat, dan kebohongan semakin diterima sebagai kebenaran. Tetapi kita tidak boleh terpengaruh. Kita harus menjadi terang di tengah dunia yang gelap. Ingatlah firman Tuhan dalam Yesaya 60 ayat 1 ayat 2. Bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang, dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi, dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu, dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Dunia ini boleh semakin jahat, tetapi Tuhan tetap berdaulat. Musuh boleh merancangkan kejahatan, tetapi Tuhan akan menggagalkan rencana mereka. Iblis boleh mengintimidasi kita, tetapi kita lebih dari pemenang dalam Kristus. Sekaranglah waktunya kita bangkit. Kita tidak boleh diam. Kita harus berdiri teguh, berdoa, dan memberitakan Injil dengan berani. Kita harus menjadi alat Tuhan dalam menyatakan kebenaran di zaman yang penuh dengan kebohongan ini. Jangan biarkan hati kita gentar. Jangan biarkan iman kita goyah, sebab Tuhan Yesus sudah berjanji bahwa Ia akan menyertai kita sampai akhir zaman. Pegang teguh firman Tuhan, berdirilah di pihak kebenaran. Jadilah prajurit Kristus yang setia, karena saat Yesus datang kembali,
Ia akan menegakkan kerajaannya, dan segala musuhnya akan dikalahkan. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan Yesus, bersyukur kepadamu, Bapa, oleh karena firman-Mu yang sudah kami dengar pada saat ini. Dalam pergumulan kami, kesusahan, penderitaan, dan keadaan apapun yang kami alami, kami sungguh yakin dan percaya bahwa Engkau, Tuhan, sanggup menyelesaikan semuanya bagi kami. Kami datang kepadamu dengan segala kekuatan dan kelemahan kami, menyerahkan semuanya kepadamu karena kami percaya Engkau berdaulat. Engkau punya otoritas untuk menolong kami, membela kami, dan menyelesaikan segala sesuatu bagi kami. Engkau adalah Bapa yang baik, yang selalu memperhatikan anak-anak-Mu. Engkau mengerjakan semuanya karena kasih-Mu kepada kami. Terima kasih Tuhan untuk kasih, kebaikan, belas kasihan, rahmat-Mu, pimpinan, dan penyertaan-Mu dalam hidup kami. Pertolongan-Mu nyata dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan, berkati kami sepanjang hari ini dalam segala aktivitas kami, studi, pekerjaan, usaha, pelayanan, dan segala hal yang kami lakukan. Pimpin kami dan jadikan kami berkat sehingga nama-Mu dipermuliakan. Kami berdoa bagi setiap saudara kami yang sedang dalam keadaan sakit. Kami percaya akan kuasa pemulihan dan pertolongan-Mu. Bagi setiap yang sedang bergumul dengan persoalan hidup, lawatlah ya Tuhan dan nyatakan kuasa-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya percaya bahwa firman Tuhan selalu menjadi berkat, kekuatan, dan penghiburan bagi setiap kita. Dalam setiap perjalanan hidup, kita mungkin menghadapi berbagai tantangan, pergumulan, dan ujian, tetapi firman Tuhan selalu memberikan jawaban, pengharapan, dan kekuatan yang baru. Roh Kudus yang telah diberikan kepada kita akan selalu menolong dan membimbing kita untuk semakin memahami kebenaran firman Tuhan. Dia akan menerangi hati dan pikiran kita agar kita dapat hidup sesuai dengan kehendak-Nya, berjalan dalam terang-Nya, dan mengalami kehidupan yang penuh dengan kasih karunia serta kemenangan di dalam Yesus Kristus. Jangan pernah takut atau khawatir, sebab Tuhan selalu beserta kita. Dia yang memegang kendali atas segala sesuatu, dan janjinya adalah ya dan amin. Percayalah bahwa setiap langkah hidup kita telah dirancang untuk membawa kita kepada rencananya yang indah. Pegang teguh firman-Nya, berdoalah dengan iman, dan hiduplah dalam ketaatan kepadanya, maka kita akan melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Teruslah bertumbuh dalam iman, kasih, dan pengharapan di dalam Kristus. Sampai jumpa dalam renungan berikutnya. Kiranya damai sejahtera Tuhan senantiasa menyertai kita semua.